Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Selimo Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama kita akan mendalami, meresapkan sabda Tuhan dalam tema hati yang penuh belas kasih. Kita juga persembahkan doa-doa kita bagi saudara dan saudari kita yang hari ini memohon rahmat dan belas kasih Tuhan untuk berbagai intensi, niat hati, dan harapan hidup mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala penghiburan, Engkau berkenan menghapus segala kesedihan hati kami. Utuslah Yesus Kristus Putramu, sumber damai sejahtera, yang sangat kami dambakan untuk menguatkan kami. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Selimo Katolik, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Selimo Katolik, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam tema hati yang penuh belas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu terjadi erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki. Banyak orang mengungsi, meninggalkan kampung halaman mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka tentu sangat menderita dalam situasi seperti itu. Namun di tengah-tengah penderitaan, banyak orang, bahkan negara, mengirimkan bantuan. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati banyak orang atau bahkan pemerintah untuk memberikan bantuan? Tentu Allah sendiri yang menggerakkan hati orang-orang yang berhati mulia dan negara untuk hadir, membantu dan meringankan beban derita para korban erupsi Gunung Lewatobi itu. Orang-orang yang telah membantu dan menyumbang adalah wakil Allah dalam menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang menderita. Saudara-saudari, sahabat Selimo Katolik yang terkasih, banyak orang mencari dan mengikuti Yesus karena mereka percaya pada pribadi Yesus. Bukan hanya percaya, mereka bahkan mengimani Yesus. Hal ini sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa banyak orang dari segala bangsa dan suku yang diundang oleh Allah dalam perjamuan. Dan perjamuan tersebut membebaskan banyak orang dari kelaparan dan kehausan. Itu adalah sebuah bahasa kiasan. Dalam diri Yesus
Perjamuan itu ditunjukkan lewat kasih-Nya yang membebaskan banyak orang yang mengikutinya. Yesus pun tergerak hatinya oleh belas kasihan karena banyak dari mereka tidak membawa bekal. Hal itu menjadi tanda bahwa Yesus sungguh mengerti dengan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Karena itu Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti. Yesus mengadakan perjamuan bagi mereka yang lapar dan haus. Yesus membebaskan mereka dari penderitaan fisik mereka. Yesus tahu akan kebutuhan manusia dalam penderitaan. Maka berbahagialah mereka yang mau mencari Tuhan di saat mereka dalam kesulitan dan penderitaan, sebab mereka akan dipuaskan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sahabat Celimo Katolik yang terkasih. Yesus sangat tahu akan kesulitan dan penderitaan kita. Yesus akan segera tergerak hatinya melihat kesulitan dan penderitaan kita. Persoalannya adalah, apakah kita mau datang dan mencari Yesus di saat kita mengalami kesulitan atau penderitaan? Dalam hidup sehari-hari, kita tentu mempunyai banyak kebutuhan. Entah itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemungkinan besar bahwa lebih sering kita mencari cara untuk memenuhi kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Hal ini terjadi karena kita lebih banyak mengetahui cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan jasmani daripada rohani. Bertolak dari kenyataan itu, Injil hari ini menunjukkan jalan atau cara yang paling mudah dan efektif kepada kita untuk memperoleh kebutuhan rohani, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Yesus, semua kebutuhan akan dipenuhi, entah jasmani maupun rohani. Orang-orang sakit yang mendapatkan kesembuhan dari Yesus menjadi bukti dari jalan atau cara yang ditunjukkan Injil hari ini. Mereka tidak hanya sembuh secara fisik atau jasmani, tetapi juga secara batinia atau rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, datanglah kepada Yesus bisa ditempuh lewat doa pribadi maupun doa bersama, terutama dalam Ekaristi. Di sana kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran dan pesan-pesan darinya melalui bacaan kitab suci untuk hidup kita. Bahkan kita menyambut tubuh dan darahnya sebagai sumber kekuatan bagi jiwa kita dalam mengarungi kehidupan kita. Saudara-saudari, sahabat Celimo Katolik yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini dari ketiadaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Maka datanglah dan berharaplah kepadanya. Dia yang mempunyai hati yang selalu berbelas kasih. Dan menjadi murid Yesus berarti menjadi manusia yang mampu berbelas kasih kepada sesama. Semoga rahmat Tuhan selalu menolong kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, sabda Putra-Mu telah kami dengar, dan semoga sabda-Mu itu senantiasa menyatukan kami dengan Yesus Putra-Mu yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Ke dalam tangan kasih dan penyelenggaraanmu, kami serahkan saudara dan saudari kami, umat-Mu yang terus memohon rahmat dan belas kasih-Mu untuk hidup mereka. Saudara-saudari kami yang menderita, mereka yang hari ini mempunyai intensi khusus, semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk seluruh hidup kita hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh hidup, karya dan pelayanannya hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Celimo Katolik yang terkasih, untuk mewartakan sabda Tuhan, kita semua diutus. Amin.